Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tadi jawabnya kurang sama Ustaz ulang saja sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan mulia. Jamaah Masjid Al-Arif rajin mengaji. Jujur ya, kalau bukan karena cinta, takkan hadir Ustaz di sini. Asik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allama baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta yang atau yang mewakili dan wali kota. Kalau wali kota ini tidak datang karena sudah banyak kegiatan, tapi saya akan mudah-mudahan dari jamaah ini nanti ada yang akan maju dari wali kota Jakarta ke depan. Ada Pak? Amin. Masih ada orang tua September nanti ya. Ketua Wali Bapak RT, Bapak RT beserta wakil sekretaris bendahara dan jajaran, Ketua Pengurus Masjid Al-Arif beserta wakil sekretaris bendahara dan jajaran, Ketua Ikatan Masyarakat Kematian, Ketua Ikatan Slim ataupun seluruh ketua-ketua ahli ulama tokoh masyarakat. Jadi pandai kok besar tak tersebut telah kecil tak tersebut sama. Meskipun kita jarang berjumpa atau baru ketemu, mudah-mudahan insya Allah sama-sama di surga. Amin ya rabbal Alamin. Ada adik yang sakit, nggak ke masjid. Yang sakit, yuk kita doakan anak Ustaz semua, bapak ibu yang sakit, ayah ibu kita, suami istri, anak-anak, saudara, keluarga, jamaah keluarga kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Amin. Yang dalam perjalanan berangkat kerja, pulang kerja, berangkat jualan, pulang jualan, atau yang lagi silaturahim ke rumah keluarga yang jauh, rumah keluarga yang jauh, atau ada yang dia sudah mengalami kenapa? Karena ada yang bermusibah, yang sakit, meninggal dan sebagainya, kita doakan pergi dan pulangnya sehat dan selamat. Amin. Amin. Yang banyak utang, sebelum kita doakan ini semoga Allah berikan kemudahan untuk menyicil utangnya. Amin. Terutama yang berutang dengan kita, katanya begitu kan dibalikan. Rupanya bulan Ramadan, dan mudah-mudahan setahun tak kembali balik. Kita doakan nih, mari kita minta Pak, Bu, mana duit saya kemarin dipinjam? Tak ada duit. Kita tengok di Pak Pokok, itu bisa di Facebook, maka enaknya jalan-jalan ya. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan supaya mereka melunasi utang mereka dan kita berjuang. Amin. Sama juga saya doakan yang sekolah yang kuliah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan lulus dengan nilai terbaik dan bisa lanjut ke dalam berikutnya. Amin. Sama juga yang kerja belum naik punya jabatan, naik gaji, kita doakan mudah-mudahan naik jabatan, naik gaji. Amin. Amin. Jika ada yang belum dapat kerja di suami anak kita doakan semoga dapat kerjanya layak. Amin. Ringan kerjanya, sebentar kerjanya, besar gajinya. Amin. Kalau jualan mudah-mudahan laris laku dagangannya kecuali toko dan toko. Terutama juga yang belum nikah. Ada belum nikah? Bapak sampai kita doakan karena tak mudah untuk dapat jodoh itu. Kita doakan yang belum dapat jodoh semoga segera ketemu jodoh yang soleh-soleh. Amin. Amin. Yang sudah punya jodoh dan nikah belum punya anak, kita doakan semoga Allah berikan segera anak soleh-soleh. Amin. Amin. Yang sudah punya anak tentu kita doakan juga semoga Allah tambah anaknya, dan yang sudah punya istri semoga ditambah. Jangan ditambah sehat istri. Ya. Baik. Enggak lain. Ya, tambah sehat. Bu, bapak-bapak ini setuju ya, mereka di presiden rumah ya. Tapi kan ibu-ibu ini menteri segala urusan Pak. Menteri dalam negeri itu lah Bu. Kalau ibu nikah di rumah bapak kakak sehari itu pasti mau kacau telur. Menteri luar negeri, bapak ini sibuk jualan sibuk kerja, ada masyarakat. Ibu-ibu ini datang ke menteri, arisan, PKK, koperasi, posyandu, birin sebagainya. Akhirnya keluarga kenal dengan keluarga kita. Karena ada apa? Ada warga kita kenal dengan keluarga kita karena
Ini terkait hadiah. Ada nonton mau dia nih? Yang mau dia angkat tangan. Yang angkat tangan sekali. Yang mau dia angkat tangan. Laki-laki nomor 1 nanti, perempuan nomor 1. Siapa yang mau angkat tangan? Judul satu paragraf Ramadan kita pada hari ini adalah yang mencatat itu. Apa? Kewajiban orang tua. Itu anak saya mau sengaja untuk baca. Kewajiban orang tua. Ini luar biasa. Biasanya kewajiban anak berbakti kepada orang tua, tapi khusus malam ini kewajiban orang tua kepada anak. Kalau kita bicara tentang orang tua ke anak, ini mohon maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah, Allah itu Maha Baik. Kenapa Allah Maha Baik? Karena untuk menjadi ayah dan ibu, kita semuanya dijadikan kedua. Betul kan? Untuk menjadi seorang ayah dan ibu, kita semua Allah jadikan dulu menjadi anak-anak. Agar apa? Agar nanti ketika kita jadi ayah dan ibu, kita bisa tahu apa yang kita lakukan terhadap anak. Biasanya seorang ayah dan ibu, dia tidak akan mau apa yang buruk terjadi pada dirinya dulu, dia tidak ingin juga terjadi pada anak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau dulu kita punya ayah dan ibu yang bercerai, yang gagal dia menempuh bahtera rumah tangga, kalau cukup dari kita saja. Jangan sampai dia akan kita juga. Maka salah satu kewajiban seorang ayah dan ibu kepada anak yang pertama itu apa? Yang pertama adalah mendoakan. Kalau seorang anak punya kewajiban kepada ayah dan ibunya mendoakan mereka dengan baca doa, Allahumma wafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ibu juga punya kewajiban, bapak punya kewajiban. Selain bapak ibu ketika selesai sholat paling sering ya membaca doa ini yang sama untuk ayah dan ibu kita juga, dan untuk kita juga supaya dapat Allah dosa kita. Kewajiban kita yang kedua adalah membaca doa. Untuk suami istrinya, apa doanya? Jangan tinggalkan ini doa ini. Makanya setiap doa itu selalu baca itu. Apa doa kita kepada anak kita? Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya. Jadi ayah dan ibu, kalau ada yang punya anak ayah ibu anak sananya, anak muda ayah anak ayah muda doakan dulu. Udah apa doanya? Allah wafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau ayah muda kita doanya apa? Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakanlah aku, terutama belum menikah ini belum menikah, karuniakan aku pasangan yang soleh-soleh. Jadi hak pertama anak, kewajiban ya. Kewajiban pertama ini, yang paling utama di atas utama itu adalah orang tua apa? Memilihkan ayah dan ibu yang soleh-soleh al-bar. Nah ya, yang pertama apa tadi? Berdoa. Yang kedua apa? Setelah berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakan aku istri, karuniakan aku suami yang soleh-soleh. Yang kedua kewajiban orang tua pada
Pilihlah istri suami yang soleh-soleh untuk anak kita ya. Jangan pilih suami istri yang sama. Maka kemudian apa? Qurrata a'yun wa min dzurriyyatina. Ya Allah, setelah kami pilihkan buat mereka ayah dan ibu pasangan yang soleh-soleh, wa min dzurriyyatina, lahirkanlah ya Allah seorang anak yang kemudian setelah kita punya istri soleh-soleh, punya anak soleh-soleh, punya suami soleh-soleh, anak soleh-soleh, qurrata a'yun. Nah, itu baru tenang pikiran, tenang jiwa, tenang kehidupan. Walaupun mohon maaf ya makannya ikan asin itu lebih enak ketimbang makan burger dan kakak tahu. Kenapa? Karena memang luar biasa Bapak. Coba Ustaz tanya, makanan mana yang paling enak di bumi? Makanan restoran lezat atau masakan sama awak? Ya Pak ya, alhamdulillah. Apa? Serius? Kalau usia mau dikonsumsi, ya dia tidak mau makan. Mau makan apa? Kalau terasa udah cari apa? Serius Bapak, walaupun kita makan nasi putih ya nasi asin, lagi belajar apa? Lagi pakai mentah, dari mentah, nasi cabai merah, itu kan berbeda ketimbang makan sendiri terlalu. Kenapa? Karena ada kasih. Itu kedua saya. Pertama, doa berdoa, wajib doa supaya dapat ya, pasal salah. Kedua, pilihkan. Kemudian apa lagi? Yang terakhir adalah pastikan pilihkan buat mereka yang pertama yaitu lingkungan yang soleh. Karena lingkungan ini penting Bapak Ibu. Kita ini alhamdulillah syukur saja kita ini Allah selamatkan. Walaupun untuk bapak-bapak kawan terbaik, tidak jujur tadi. Saya bawa bapak usah di STM dulu. Kerja saya bukan jahat dulu, tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah. Kenapa? Karena dari kecil awal kalau dari kecil sekarang apa? Begitu pada rajin saja. Walaupun saya orang yang paling keselin sama bapak, saya banyak orang. Dari tapi saya dibeli sama Imam Wajib tua gaji lain Allah nih kau tulisannya Allah dikira aku kayak gitu karena ada jadi lingkungan soleh-soleh ini akan menentukan mereka baik atau tidak. Ketika kecil ini lama rasanya. Nanti kalau sudah besar walaupun dia siapapun temannya, walaupun dia kemudian berbuat dosa sebagainya, selama sholat sudah menjadi kebiasaan hidupnya, dia akan meninggalkan sholat. Ketika dia sudah meninggalkan sholat, insya Allah tidak hanya ini untuk meninggalkan keburukan dan melaksanakan kebaikan itu akan selalu terjaga. Insya Allah. Alhamdulillah senang nih. Ini berarti masjid ini kenapa anak senang di sini? Berarti orang tua di sini boleh. Apa kata seorang imam Islam yang menakutkan Konstantinopel namanya adalah Muhammad. Apa kata Allah ini? Salah satu musibah terbesar umat Islam itu adalah ketika tidak nampak lagi anak-anak di masjid-masjid. Jadi tandanya Bapak itu luar biasa sayang sama kita. Ditolong kalau orang tua kakak di luar di belakang. Kita terganggu dulu. Karena kata Nabi orang yang dia terganggu dengan suara anak-anak ini bakatnya ini bukan anak-anak yang bermasalah, tapi jiwanya yang bermasalah. Karena sekarang lagi viral, ya, viral ada orang tua yang membuang anaknya ke sumur. Barusan juga ada pembantu yang dia menyayang anaknya, ya, karena sakit tinggal dengan suara-suara itu. Jadi sabar ya, insyaallah memberikan kemudahan kita semuanya yang menjadi keluarga yang Qurrataiyun yang saling menunjukkan sakinah, mawaddah, warahmah hingga amin. Amin ya rabbal alamin. Ini kan bisa disampaikan raja yang tidak ada kata pertama ada kebenaran yang berkata tak ada tuyul yang tak bosan, tak ada bisu yang tak berkata, tidak ada kata bersalah. Kalau bersalah kepada Allah aku berbagai dosa. Maaf, belum kira generasi cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih tentang ketika itu. Terima kasih semua. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.